Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 31. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yahudi mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalib. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi, apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian firman Allah. Renungan pada pagi hari ini bertemakan risiko. Nasnya dari 1 Korintus 1 ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita telah diingatkan bahwa menjadi orang Kristen yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus dan dipercaya untuk menjadi pemberita kabar baik adalah hal yang sungguh luar biasa. Saat yang sama ada risiko yang harus siap untuk ditanggung oleh setiap orang Kristen, yaitu memikul salib. Memikul salib berarti bersedia untuk menanggung risiko. Ditolak, tidak dipercaya orang lain, dianggap sebagai kebodohan, dipandang hina, dimusuhi, bahkan disiksa sampai dibunuh. Dalam kesadaran itulah penulis surat Korintus mengingatkan para pembacanya saat itu. Dan tentu saja bagi para pembaca saat ini, agar sungguh-sungguh memahami panggilannya. Salib tidak pernah dipakai sebagai simbol kemegahan. Sebaliknya, salib adalah lambang simbol semua kerendahan. Hal ini tentu saja tidak mudah sebab bertentangan dengan prinsip yang dikedepankan oleh dunia pada umumnya, yaitu kemegahan. Banyak orang berjuang untuk dapat memiliki berbagai kemegahan dalam hidup. Tidak heran bahwa ada orang-orang yang bersedia untuk melakukan apa saja demi meraih kemegahan itu, namun tidak demikian halnya dengan orang Kristen. Penggunaan salib sebagai simbol keselamatan dari Yesus bagi umat bukanlah hal yang kebetulan.
Itu semua untuk mengingatkan bahwa keselamatan adalah anugerah. Karena itu tak ada satupun manusia yang dapat memegahkan dirinya. Satu-satunya kesempatan memegahkan diri hanya di dalam Tuhan. Ini risikonya. Bapa di surga, kami datang pada saat ini menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami kepada Engkau. Kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi tiap-tiap keluarga, baik yang sedang bergumul dengan kesehatan, entahkah kesehatan sakit yang ringan atau yang berat bahkan menaun. Engkau hadir dalam tiap-tiap keluarga yang sedang bergumul dengan kesehatan. Engkau memberikan kekuatan bagi yang sakit maupun bagi yang merawatnya. Dan biarlah kasih dan kekuatan yang daripada Tuhan saja, serta jamahan daripada Tuhan, itu boleh memberikan kekuatan dan berangsur-angsur. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit boleh Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk segala harapan dan cita-cita dari setiap orang, secara khusus buat mereka yang saat ini sedang mencari sekolah untuk studi lanjut mereka. Tuhan, hadirlah bersama dengan keluarga yang sedang bergumul dengan pendidikan putra-putri, juga berkaitan dengan dana yang dibutuhkan, kiranya Engkau memberikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bisa memakai banyak hal untuk memenuhi segala yang kami butuhkan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk rupa-rupa pergumulan tiap-tiap keluarga yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan. Tapi kami mau meyakini bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kami jalan keluar. Dan pada akhirnya juga Tuhan memberikan kami kelegaan. Terima kasih Tuhan, inilah doa pergumulan kami untuk tiap-tiap keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk para pengerja yang serta pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan di masing-masing bagian. Kiranya Tuhan memberikan kami semua hati yang mau melayani Tuhan dengan setia. Dan Tuhan juga yang akan memperlengkapi kami dengan kemampuan, keterampilan, sehingga kami dapat melayani Tuhan dengan baik. Dan Tuhan dimuliakan dengan apa yang dilakukan. Kami juga mau berdoa untuk setiap program-program yang telah disusun, baik di masing-masing bidang maupun di masing-masing badan kategorial. Biarlah Engkau Allah juga yang akan menolong, memberkati, agar setiap program yang telah dibuat dapat diimplementasikan dengan baik, dan pada akhirnya Tuhan menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan, dan Tuhan dimuliakan karenanya. Berdoa juga Tuhan untuk pelayanan ibadah onsite maupun juga live streaming. Tuhan, Engkau juga yang menolong tim multimedia secara khusus di dalam perekaman maupun pengambilan gambar serta yang lainnya. Tuhan juga yang memberikan kemampuan bagi tim multimedia untuk dapat bekerja melayani Tuhan dengan sukacita. Di tengah-tengah pekerjaan mereka masing-masing, kami mengucap syukur untuk orang-orang yang terpanggil di dalam tim multimedia ini. Engkau yang memberkati mereka Tuhan, berikan mereka sukacita di saat melayani. Ini doa kami Tuhan, kiranya Tuhan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan mengucapkan segala puji syukur atas semua berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami hingga hari ini. Ya Tuhan,
kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan boleh berkati bangsa kami ini, agar kami sebagai rakyat dapat turut serta bersama pemerintah, membangun dan bersatu menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan ikut campur tangan dalam pengelolaan negara kami Indonesia, dari pemerintahan tertinggi, presiden, gubernur, wali kota, bupati, sampai ke pemerintahan yang di bawah tingkat RW dan RT, yang selalu satu visi untuk bekerja sama melayani rakyat dengan sukacita dan sepenuh hati, agar semua hasil kerja pemerintahan kami dapat bermanfaat bagi kami rakyat Indonesia. Dengan kesungguhan bekerja dari pemerintahan kami, kiranya akan berdampak baik bagi kami rakyat Indonesia. Kesejahteraan semakin meningkat, pemerataan pembangunan dapat terlaksana, dan keadilan sosial bagi kami seluruh rakyat Indonesia. Kami bersyukur Allah, kondisi sekarang pandemi COVID sudah mereda, tapi kami selalu berdoa dan berusaha agar pandemi ini dapat berakhir dengan vaksinasi booster yang telah dicanangkan oleh pemerintah kami melalui tenaga medis dan seluruh rakyat Indonesia untuk selalu bersemangat dalam melakukan vaksinasi booster. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menumbuhkan semangat kepada saudara-saudara kami yang mengalami kebanjiran akibat banjirop yang menimpa mereka. Dan kiranya mereka tetap setia dan selalu berdoa kepada Tuhan agar semua masalah bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.